Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dengan NIM 211430032, jurusan Asuransi Syariah, semester 6 kelas A. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas manajemen keuangan, dan pada kesempatan ini saya akan membahas soal berikut pembahasannya. Dan ini soalnya: diketahui data keuangan PT Salman sebagai berikut. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri yaitu sebesar 50%, aset turnover 2,5 kali, periode pengumpulan piutang 18 hari, perputaran persediaan 9 kali, gross profit margin 10%, ESITES rasio 100%. Lalu lengkapilah neraca PT Salman berdasarkan data keuangan di atas. Jadi ini kita suruh melengkapi data yang kosong ini. Kita langsung mengerjakan di atas kosong. Baik, pertama yaitu kita ini dulu. Yang pertama itu rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Jadi di sini rasio hutang jangka panjang nah, jadi ini kan totalnya sama dengan 50%. Lalu berarti di sini 0,5 sama dengan hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang per, kita ambil ini dari saham biasa, lalu ditambah dengan laba ditahan. Jadi Rp100.000 ditambah Rp100.000. Di sini Rp100 ditambah Rp100.000. Pakai kurung. Jadi hutang jangka panjangnya itu sama dengan ini dijumlah dari 100 ditambah 100 itu 200, lalu kita dikalikan dengan 0,5, yaitu hasilnya Rp100.000. Nah, ini hasilnya. Lalu selanjutnya yaitu kita akan membahas yang bagian aset turnover. Yang ini aset turnover yaitu 2,5 kali. Sini aset turnover itu 2,5 kali. Jadi kita itu di sini rumusnya itu aset turnover sama dengan penjualan per total aktiva. Nah, kan ini 2,5, jadi sini 2,5 sama dengan penjualan per total aktiva. Kita bisa lihat di sini total aktiva. Karena tadi ini uang jangka panjang kita udah utang jangka panjang, sorry. Ini kita udah ketemu yaitu 100.000 ini. Jadi kita ini tinggal, nah, jadi ini 100 sudah ketemu semua, total 400.000. Jadi di sini total aktivanya yaitu 400.000. 400.000. Jadi penjualan yaitu sama dengan, kita bisa ini nih, dari 400 dikalikan dengan 2,5, yaitu totalnya 1 juta. Totalnya 1 juta. Nah, ini kita ketemu untuk aset turnover. Lalu selanjutnya yaitu periode pengumpulan piutang yaitu 18 hari.
Jadi di sini periode pengumpulan utang itu sama dengan 18 hari ya. 18 hari. Berarti di sini yaitu rumusnya periode sama dengan, karena dalam waktu 1 tahun itu ada 365 hari, berarti 365 per sales to receivable. Nah, seperti ini. Jadi, karena periodenya itu sama dengan tadi ini 18, berarti di sini 18 sama dengan 365 per sales to receivable. Nah, ini seperti ini. Lalu kita lanjut di mana yang lanjutnya di sini aja nih. Ini lanjut dari sini berarti sales to berarti sales to receivable sama dengan 365 per 18. Ini 18. Berarti sama dengan sales ini 365 dibagi 18 yaitu 20,28. Jadi ini berarti maka sales to receivable sama dengan penjualan per piutang dagang. Ini tadi kita udah dapat 20,28 sama dengan 1 juta. Penjualan tadi kita udah dapat ya, penjualan itu. Nah, ini nih. Penjualan itu kan 1 juta, berarti di sini sama dengan penjualan itu 1 juta piutang dagang. Jadi piutang dagang di sini, piutang dagang itu sama dengan ini, total ini 1 juta, kita bagi 20,28, berarti totalnya yaitu 49,310. Nah, ini hasilnya ya. Lalu berikutnya yaitu perputaran persediaan 9 kali. Perputaran persediaan. Kita di sini perputaran persediaan itu ini 9 kali ya. Berarti sama dengan 9 kali. Di sini sales to inventory sama dengan penjualan per total persediaan. Berarti ini 9 dari sini kita ambil 9 sama dengan penjualan itu 1 juta sama dengan 1 juta total persediaan.
Jadi di sini total persediaan itu sama dengan ini 1 juta kita bagi dengan 9, berarti totalnya yaitu 111.111 ya. Nah, ini untuk hasil yang perputaran persediaan. Lalu selanjutnya kita gross profit margin yaitu 10%. Ini udah nggak nget ya. Ini gross profit margin 10%, kita tulis di sini. Margin yaitu 10%. Jadi kita ini GPM sama dengan gross profit per penjualan. Seperti ini. Lalu karena ini 10%, berarti kita ini 0,1 sama dengan gross profit per penjualan tadi kita udah dapat yaitu 1 juta. Jadi gross profit itu sama dengan ini kita kalikan 1 juta dikali 0,1, 1 juta dikali 0,1 berarti hasilnya yaitu 100.000. Nah, ini hasil untuk gross profit margin, berarti hasilnya 100.000. Terus selanjutnya itu kita akan membahas yang acid test ratio 100%. Oke, di sini acid sama dengan 100%. Jadi karena 100% kita ininya 1 sama dengan aktiva lancar kurangi persediaan per hutang lancar. Aktiva lancar dikurangi persediaan tadi kita udah ketemu yaitu ini satu, ini hasilnya 141. Hutang lancar yaitu 100.000. Berarti aktiva lancar L sama dengan 100.000 ditambah, ini tadi kurang, sekarang kita ditambah 111. Ini nah, ini hasilnya untuk yang acid test ratio. Nah, ini kan kita udah ketemu semua berapanya. Ini hasilnya. Oke, sekarang berarti kita tinggal isi tabel yang kosong ya. Buat tabel yang kosongnya kita isi. Jadi ini kita utang jangka panjang, kita isi 100.000. Karena ini totalnya 400.000. Lalu untuk yang ini kas 50.690 rupiah, untuk piutang yaitu 49.310 rupiah, persediaan 111.000
111 rupiah. 18, sorry, ini 188 ya, 188.889. Dan di sini total aktifanya yaitu 400. Baik, sekarang kita lanjut soal untuk nomor 2. Di sini berdasarkan laporan keuangan berikut ini, hitunglah minimal menggunakan dua jenis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitability untuk tahun 2019. Nah, ini ada tabelnya dari Ganesha 2018 dan 2019 balance sheet. Ini ada 2 halaman ya. Dan untuk yang ini yaitu income statement tahun 2019. Sekarang mari kita mulai berhitung. Kita siapkan dulu kertas kosongnya. Ini. Pertama yaitu kita menghitung rasio likuiditas. Oke. Nah, kita menghitung ini dulu, yaitu berarti di sini current rasio sama dengan aktiva lancar per hutang lancar. Nah, sama dengan kita cari dulu di sini. Hutang lancar itu ini ya, 1390, yang ini yang total 1390 per hutang lancar. Hutang lancarnya yaitu 1050, yang ini 1050, berarti sama dengan ini 1390 kita bagi 1050, totalnya sama dengan 1,32 kali. Oke. Lalu di sini kita quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan per hutang lancar. Oke, per hutang lancar. Jadi di sini aktiva lancarnya itu kan kita udah ketemu, yaitu tadi 1.390 dikurangi persediaan. Persediaan kita cari di sini. Nah, ini inventory ini 800. Sorry, ini persediaan dikurangi persediaan per hutang lancar yaitu 1050. Berarti sama dengan 0,56 kali. Ini untuk rasio likuiditas hasilnya. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjut karena rasio likuiditas sudah, berarti kita ke rasio aktivitas. Di sini rasio aktivitas. Rasio aktivitas. Berarti di sini yaitu sales to liquid asset sama dengan yaitu penjualan per aktiva lancar ya, penjualan per aktiva lancar sama dengan kita cari penjualan tabel ini. Penjualan ini ada sales ya, 4.600 per aktiva lancar.
aktiva lancar itu tadi 1390. Berarti totalnya 4600 dibagi 1390 yaitu 3,31 kali. Oke, ini hasilnya. Lalu di sini sales to receivable ya. Ini sales to payable yaitu sama dengan penjualan per piutang dagang. Kalau ini piutang dagang berarti sama dengan penjualan 4600 ini. 4600 kita tulis 4600 per piutang dagang. Piutang dagang kita cari. Nah, ini piutang dagang. Account receivable ini 300. Nah, 390. Oke, ini 390. Berarti sama dengan 4600 dibagi 390 sama dengan 11,79 kali. Lalu di sini kita lanjut sales to inventory. Ini berarti sama dengan penjualan. Ini penjualan per total persediaan. Sama dengan penjualan tadi 4600. Berarti di sini 4600 per total persediaan. Total persediaan. Nah, total persediaan 800. Total persediaan 800. Berarti sama dengan 4600 dibagi 800 sama dengan 5,75. 5,75 kali. Ini untuk hasil yang rasio aktivitas. Oke, ini untuk hasil yang rasio aktivitas. Lalu tadi ini ada rasio likuiditas ya. Oke, selanjutnya ini rasio aktivitas udah. Sekarang kita lanjut ke rasio leverage. Oke, di sini kita buat ini baru aja ya. Ini kita buat rasio leverage. Berarti ininya tuh dia untuk aset rasio sama dengan total hutang per total aktiva. Total aktiva sama dengan, kita lihat dulu total hutangnya. Oke, total hutang itu kita ambil dari ini, dari si total ini 1050 ini dan 950 ini ditambah jadi 2000. Oke, jadi 1050 ditambah 950 yaitu 2000. Berarti total hutang yaitu 2000 per total aktiva. Oke, total aktiva yaitu ini. Total aktiva itu nih 6590. Berarti di sini jawabannya ini dibagi dan hasilnya itu 0,35 kali. Jadi 35 kali. Lalu di sini debt to equity ratio
Sini total hutang per total modal sendiri ya. Total modal sendiri sama dengan total hutang tadi 2000 per total modal sendiri. Kita cari di sini di tabel total modal sendiri. Nah, ini ya total modal sendiri itu. Nah, ini nih total modal sendiri 4.300. Kita tulis di sini 4.300, berarti sama dengan 2000 dibagi 4.300, 0,47 kali. Oke, ini. Lalu di sini kita tulis lagi time interest earned ya, earned sama dengan laba operasional sional per beban bunga. Oke, kita cari laba operasionalnya. Laba operasionalnya yaitu ini 1450. Nah, ini nih 1450, kita pindahkan ke sini. 1450 per beban bunga. Beban bunga itu kita lihat di sini. Nah, ini kelihatan nggak? Interest paid ya, beban bunga ini, bunga yang dibayarkan. Ini 500, berarti sama dengan 1450 dibagi 500 itu 2,9 kali. Nah, ini untuk hasil yang rasio leverage. Oke, kita lihat ini rasio leverage. Baik, selanjutnya kita ini ya, rasio profitabilitas. Kita di sini rasio sini berarti NPM ya, atau net profit margin saja. Di sini net profit margin atau sama dengan laba bersih per penjualan. Oke, kita cari di tabel ini laba bersih. Nah, ini laba bersih 665, net income 665 per penjualan. Jadi kita penjualan yaitu ini ya, penjualan nih, sales yaitu 4.600. Di sini 4.600 sama dengan 665 dibagi 4.600 yaitu 0,14 atau sama dengan 14%. Oke, lalu sini kita return on equity ya. Atau di sini tuh ROE. Nah, seperti ini. Ini sama dengan laba bersih per modal sendiri. Berarti sama dengan laba bersih yaitu 665 per modal sendiri. Kita cari modal sendiri. Nah, ini modal sendiri ya, yang 4.300 nih. Ini total nih itu 4.300, berarti sama dengan 665 dibagi 4.300, berarti sama dengan 0,15 ya,
0,15 berarti sama dengan sama aja ya. 0,15 atau 15%. Saya cukupkan untuk pembahasan soal ini. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.